Assalamualaikum Pak Sujarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Menunggu perintah dari Ibu sebagai coaching saya sebagai coach. Ibu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sujarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu malam-malam. Apakah Bapak punya waktu luang? Insya Allah ada waktu luang, Bu. Ya, jadi begini Pak, saya ingin berdiskusi terkait permasalahan yang saya alami di sekolah. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah ada solusinya, Bu, dari apa masalahnya, Halo Bu? Pak, bisa diulangi Pak. Ini eh, 2 bulan terakhir ini kan saya menerapkan budaya positif di sekolah tentang jabat tangan sebelum masuk kelas dan sebelum pulang. Namun hal tersebut eh, apa ya, tidak berlangsung setiap hari begitu. Kadang hari ini terlaksana, besoknya lagi enggak, lusanya lagi terlaksana, kemudian hari berikutnya lagi tidak. Seperti itu Pak yang terjadi di sekolah saya. Ini, Bu, tentang permasalahan apa yang Ibu bisa ungkapkan untuk bisa insya Allah saya bisa atasi atau solusinya? Silakan, Bu. Iya, iya begini Pak. 2 bulan terakhir ini kan saya mencoba menerapkan budaya positif salam di sekolah sebelum masuk sekolah dan sebelum pulang. Namun hal tersebut tidak berlangsung secara kontinu. Terkadang hari ini terlaksana, besoknya lagi tidak. Lusanya terlaksana, besok lusanya lagi tidak. Seperti itu Pak yang terjadi di sekolah saya. Kegiatan budaya positif yang Ibu laksanakan. Jadi ketidaksepahaman antara komunitas dari sekolah Ibu. Jadi hal-hal apa saja, Bu, yang mungkin menjadikan kendala di sini? Mungkin apakah komunitasnya atau memang praktiknya, Bu? Nah, itu dia Pak permasalahannya. Coba Bapak bayangkan ya, di sekolah saya itu terdapat 80 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Sementara dalam hal ini hanya saya saja yang antusias menerapkan hal tersebut. Sehingga apa yang saya lakukan itu sepertinya tidak maksimal karena kelas 1 sampai 6 itu tidak setiap hari saya masuk, Pak. Misal hari Senin saya masuk di kelas 1, hari Selasa saya masuk di kelas 2 dan seterusnya. Jadi dalam satu hari itu saya tidak bertemu dengan 6 kelas tersebut. Sehingga hanya kelas yang saya masuki saja, saya mencoba untuk menerapkan hal tersebut. Sementara kelas-kelas lainnya tidak. Begitu, Pak. Memberikan sebuah solusi, yaitu artinya yang pertama dibangun atau dibuat suatu kesepahaman bersama antara guru atau komunitas ibu, atau dibuat dalam sebuah aturan yang jelas melalui tata tertib siswa yang harus diketahui oleh kepala sekolah. Jadi proses membudayakan itu kalau menurut saya kita mulai dari kita sendiri yang udah teman-teman, walaupun tidak pernah bersemangat dengan kelas lain, tapi kalau ada praktisnya atau komunitas ibu dan guru dan sekolah ibu bisa berjalan langsung, itu bisa dibudayakan. Yang pertama mungkin pada saat budaya jabat tangan pada pagi, ketika jam pintu gerbang, terus itu dibudayakan ke sekolah. Jadi menurut saya budaya positif jabat tangan cukup bagus tentu melalui yang namanya kerjasama tim atau komunitas praktis yang bagus. Itu saran saya Bu, dan insya Allah ini saran cukup bagus untuk dalam berjalan. Begitu ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian kira-kira Pak Sujarto terkait dari permasalahan saya ini, yang mana saya mengampu 80 siswa, akan tetapi hanya saya sendiri saja yang berusaha untuk
menerapkan budaya tersebut. Sehingga saya merasa kewalahan dan hasilnya pun tidak maksimal begitu Pak. Oh, jadi kalau permasalahan Ibu sebenarnya ini berkaitan tentang yang namanya motivasi sendiri sebenarnya kan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau menurut saya sebenarnya Ibu harus mempunyai sebuah semangat dulu, artinya menjadi panutan teman-teman di situ bagaimana berbuat. Yang kedua mungkin kalau untuk membangun sebuah budaya positif sebenarnya kita perlu yang namanya juga membicarakan dengan teman-teman. Kalau kita mulai dari sendiri, kalau orang lain tidak memperdulikan, tentu itu hal yang tidak bagus. Tapi artinya budaya ini dituangkan seperti saya bilang tadi dalam sebuah tata tertib, aturan baku sebenarnya yang dikerjakan kepala sekolah. Jadi budaya yang pertama sebenarnya menurut saya, Bu, setiap guru jaga atau piket sudah datang sebelum jam 6 atau sebelum datang siswa itu budaya dilaksanakan. Artinya piket ini yang menentukan kita setiap hari bergantian guru jaga. Jadi sebelum siswa datang kita wajib di sekolah. Alhamdulillah budaya sudah laksanakan sudah beberapa tahun sejak jadi guru. Artinya sebagai guru jaga saya, langkah pertama saya dalam kejiwaan saya adalah saya sebelum datang siswa sudah berada di pintu gerbang. Artinya menyambut mereka dengan senyum, dengan bahasa yang bagus dan santun. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sudah makan dan sebagainya. Kalau belum makan silahkan ke kantin sekolah. Dengan bahasa-bahasa yang seperti yang kedua mungkin Bu untuk membangun teman-teman komunitas yang bagus. Artinya dibangun kepala sekolah kesepakatan. Dibuat jadwal piket guru jaga berdasarkan hari. Jadi Ibu akan bagi dengan ketentuan budaya ini tetap diterapkan berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi menurut saya jiwa budaya sosial jabat tangan itu cukup bagus Bu. Dan itu bisa saya terapkan juga di sekolah kita. Yang kita berkesinambungan ketika besoknya ketika melihat yang datang pagi-pagi guru akhirnya juga terbiasa. Karena itu mungkin kita butuh dorongan yang namanya keputusan atau yang namanya backup dari kepala sekolah yang menentukan semua ini sebagai seorang pemimpin. Dan yang paling utama tentu diri kita. Itu sekedar solusi dari saya Bu sebagai coach hari ini. Mungkin ada lagi mungkin dari permasalahan Ibu yang paling urgent sekali di sekolah selain jabatan Bu. Iya, terima kasih Pak terkait masalah tersebut. Kebetulan kan ini kita sudah masuk di penghujung semester. Nah, nanti pada saat sebelum semester itu kan diadakan rapat. Meskipun agenda rapatnya itu membahas tentang ulangan yang akan diberikan kepada anak-anak, saya akan berusaha mencoba menyelipkan ya seperti yang Bapak sarankan tadi tentang membangun kerjasama dengan rekan sejawat, dan itu akan saya sampaikan kepada pimpinan kemudian supaya pada saat masuk semester 2 Januari sudah mulai diterapkan itu yang Bapak sampaikan tadi. Barangkali seperti itu Pak ya. Mungkin ada saran saya lagi Bu sebelum kita menutup ini Ibu. Saya melihat sebenarnya berbagai literatur referensi ini saya di YouTube dan sebagainya. Kalau guru SD sebenarnya apalagi TK, ada trik-trik yang bagus sebenarnya Bu. Jadi pernah saya lihat di situ ada trik yang paling utama Bu ketika mereka masuk kelas. Jadi ibu guru menulis di situ apa yang kamu pilih, kasih sayang atau jabatan. Ketika kasih sayang mungkin ibu kasih sayang atau itu kan ada pemilihan jabatan mau pilih apa itu ketika mereka mau kelas. Jadi ada motivasi yang akan muncul. Jadi literatur preferensi ini Bu sebenarnya jabatan banyak sekali di situ. Kalau untuk kita tidak bisa Bu, apalagi di SMK sudah dewasa tidak mungkin kita jabat tangan berpelukan. Kalau masih posisi SD kan wajar-wajar saja Bu. Jadi saya lihat di YouTube itu cukup enak sekali Bu sebenarnya. Jadi ketika anu tos begini Bu seandainya jabat tangan, jadi itu akan membuat gairah siswa ketika masuk di kelas. Jadi ada kreasi variasi-variasi kita ketika masuk di kelas bukan menurut saya. Apalagi SD begini Bu yang riang katanya buat bermain dan lain sebagainya. Mereka lebih suka belajar sambil bermain kata salah Bu ya. SD ini kan tidak salah. Apa tingkat kelas 1 sampai kelas 3 yang transisinya dari TK sampai dari PAUD itu tidak salah. Dari saya saran saya Bu seperti mungkin ada sebuah trik yang khusus bahasa jabat tangan kan di kelas betul bahasa jabat tangan ada tepuk tangan atau ada bermain apa ketika dengan itu bisa asik di referensinya itu karena kalau saya terus terang setiap ada masalah saya ada referensinya biasa di YouTube menonton
Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali Pak solusinya. Nanti mau dicoba. Sepertinya trik itu cocok untuk di kelas rendah 1, 2, 3. Ya, nanti akan saya coba karena untuk 4, 5, 6 itu anaknya sudah ada yang setinggi saya, ada bahkan yang lebih tinggi dari saya. Jadi trik yang Bapak sampaikan tadi itu akan saya coba di kelas rendah. Oke, Bu, karena waktu ini kalau tidak salah sudah hampir 30 menit, Ibu. Jadi demikian dari saya. Mungkin ada umpan balik kita, Bu, dalam bentuk quotes dan coaching. Jadi dari Bu, bagaimana refleksinya terhadap saya, Bu, untuk coaching Iya, dan coach hari ini, Bu, mungkin sesudah ini. iya. Eh, refleksi dari saya yang tadinya saya kebingungan mencari solusi terhadap permasalahan yang saya temui. Alhamdulillah berkat bantuan Bapak Sujarto, saya bisa paradigma berpikir saya sudah mulai terbuka terkait dengan solusi-solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Begitu, Pak. Selamat datang Pak Suhai, pendamping saya yang paling ganteng, Ibu Jeng Grisia Sandri, pendamping dari Ibu Jumiati, dan Ibu Pasil yang saya hormati. Terima kasih Bu atas waktu dan hari ini. Insya Allah kita kembali ke break room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.